Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Ananda. NIM saya 20120000112. Saya dari kelas TIF Pagi B akan membahas materi tentang kelas dan objek. Hubungan kelas dan objek bersama teman saya yaitu Arianda. Masuk di slide pertama. Di sini ada beberapa pilihan website yang akan dijadikan dalam satu kelas atau prototipe. Dan ini adalah contoh perwujudan dari objek yang diambil dari kelas tersebut. Secara tidak langsung, kelas dianggap belum nyata, objek dianggap bentuk nyata hasil dari kelas. Dan di sini ada ilustrasi adonan kue, yaitu kue cookies. Agar memudahkan kita membuat cookies yang banyak, tetapi bentuknya konsisten, diperlukan cetakan yang bentuknya konsisten. Dengan adanya cetakan cookies, kita bisa membuat banyak cookies dengan berbagai hiasan, tetapi bentuknya tetap konsisten atau sama. Lanjut ke slide ketiga. Di sini ada konstruksi mobil Avanza. Di sini saya ingin membuat mobil Avanza dengan satu model, tetapi bisa menghasilkan bentuk yang sama. Dibutuhkan yang namanya blueprint. Blueprint itu adalah suatu perencanaan objek. Dengan adanya blueprint, kita bisa membuat banyak mobil Avanza dengan berbagai warna dan tipe, tetapi bentuknya tetap konsisten. Di sini ada link video yang menjelaskan tentang kelas dan objek. Bisa ditonton dari di video ini, dia akan menjelaskan tentang kelas dan objek. Kira-kira seperti inilah. Oke, kita kembali ke materi. Setelah saya melihat video tadi, di situ menjelaskan sebuah proses pembuatan sebuah kelas dan objek, yang dimana dia bilang kelas itu adalah tempat cetakan sebuah objek. Hubungan kelas dan objek. Kelas menyatakan konsep atau blueprint. Kelas mendefinisikan atribut, karakteristik, ciri-ciri, kemampuan. Pada Java dia dituliskan sebagai variabel dan metode. Nah, di sini ada penjelasan video lagi. Nah, di slide ke-6 ini ada contoh video lagi tentang hubungan kelas dan objek, tapi dia dalam berbentuk bahasa Inggris. Nah, di sini sudah tertera yang bahasa Indonesianya. Di sini sudah ada di menit 1
1 menit 2 detik, ada 2 contoh objek, dan seterusnya. Kalian boleh tonton di linknya saja. Kalau misalnya tidak mengerti bahasa Inggris, ya bisa dilihat dari sini. Oke, kita lanjut ke slide ke-7. Nah, di sini ada contoh script untuk pengenalan Eclipse-nya, yaitu hello. Di sini saya akan mempraktekkan script-nya. Nah, di sini saya sudah masuk ke aplikasi Eclipse-nya. Di sini saya akan menjelaskan yang tadi tentang pengenalan. Nah, di sini saya akan membuat caranya untuk yang tadi ya, kata hello. Klik file, lalu pilih Java Project. Kita buat presentasi. Jangan. Kita buat saja misalnya hantu. Finish. Kita klik file lagi, new class. Nah, di kelas ini kita buat misalnya hewan. Di sini kita ketik public static void buka kurung string, kita kasih kurung petak 2, lalu argumen, lalu kita kasih tanda kurung kurawal buka, lalu kita klik lagi, kita ketik lagi sistem out print line. Nah, di dalam kurung kita ketik 2, lalu kita ketik hello. Dan setelah sudah semuanya, lalu kita runkan. Oh iya, jangan lupa di save dulu. Nah, hasilnya. Inilah hasil dari script tadi ya. Kita kembali ke materinya. Nah, di sini ada penjelasannya. Apabila ada suatu project dengan satu main class dan satu kelas biasa, maka saat di run yang akan dieksekusi adalah main class, sementara kelas yang biasa tidak bisa di run. Hal ini terjadi karena di dalam main class terdapat metode khusus main, artinya kode utama akan ditulis dalam metode main, sedangkan kelas biasa nantinya akan dipanggil dari metode main. Jika project dianggap sebuah kendaraan, setir atau kendali berada pada metode main. Oke, di slide ke-7 ini saya alihkan ke teman saya Haryanda. Silakan. Oke, di sini akan saya menjelaskan membuat kelas. Dalam membuat kelas versi kompleks dapat melibatkan modifier class name, super class name, interface body. Namun untuk di awal kita gunakan versi sederhananya. Caranya dengan menggunakan kata kunci kelas, sintaksnya kelas, nama kelas atau bodinya. Di sini saya menggunakan aplikasi ID Eclipse. Di sini bisa kita menggunakan aplikasi ID Eclipse. Saya akan mencontohkannya bagaimana caranya. Nah, di sini kita mengklik file untuk membuat Java project-nya.
Java project, lalu kita kasih nama, terserah, misalnya presentasi PBO. Nah, lalu kita langsung membuat kelasnya dengan cara new, klik kanan dulu, new, lalu kelas. Di sini kita bikin kelas misalnya contoh percobaan. Nah, di sini kan sudah ada langsung public class-nya, percobaannya. Di sini bisa langsung kita ketik. Seperti inilah cara membuat kelasnya. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke materinya. Di sini struktur umum sebuah kelas. Kelas berisi atribut dan kemampuan. Bisa dibilang untuk integer, byte, atau string itu masuk ke dalam kata variabel, tipe data variabel. Dan void integer a, return ini, void f integer template masuk ke dalam tipe data method. Nah, untuk integer itu berupa angka, byte angka, string merupakan tipe data kata-kata, void begitu juga, integer a, return 0, void f, integer template. Oke, selanjutnya di sini kita ilustrasi merancang kelas untuk kucing. Nanti kita buat beberapa objek untuk kucing. Kita buat kelasnya memiliki atribut kelamin dan isi kemungkinan 0 atau 1 atau jantan. Maka kita bikin kelasnya boolean seperti ini nanti. Nah, untuk proses pengetikannya akan saya kasih tahu juga. Untuk proses pengetikannya juga kita sama, yaitu kita buat file dulu baru, new, lalu class. Kita buat file kucing. File kucing. Setelah itu kita buat boolean. Lalu kita bikin kelaminnya. Setelah itu string, masuk ke dalam jenis. Lalu kita buat void, buat untuk suaranya. Bersuara. Sistem out inline meow. Untuk string ini kita bikin berubah jadi Java language. Nah, seperti inilah contoh pengetikannya. Kita lanjut ke dalam materinya lagi. Nah, kita bisa buat juga di sini ilustrasi merancang kelas persegi panjang. Kita buat kelas untuk persegi panjang lagi. Abstraksi objek persegi panjang nanti memiliki atribut P dan L dan isinya kemungkinan bilangan berkoma.
Karena berkoma kita menggunakan double. Asumsi objek persegi panjang nanti memiliki kemampuan print luas keliling yang isinya menampilkan luas dan keliling persegi panjang. Ini contoh skripnya. Untuk itu saya akan mencontohkan penulisan stripnya. Kita kembali ke aplikasi Eclipse. Di sini kita bikin lagi file untuk kelas persegi panjang. Untuk file persegi panjang. Tadi apa kok tipe datanya koma juga, kita bikin double p l, lalu kita bikin void print luas keliling lalu kita bikin sistem out print line. Di sini kita bikin rumus luas keliling. P dikali L. Lalu kita bikin lagi sistem print line. Untuk bikin kelilingnya, keliling persegi 2 dikali P ditambah L. Nah, seperti ini contoh pembuatan skripnya. Lanjut kita ke materi lagi, kembali ke materi kita. Nah, setelah ini, setelah suatu kelas dibuat, dari kelas tersebut asumsi kelas persegi panjang. Dalam membuat objek ada 2 tahapan yang harus kita lakukan betul. Kita deklarasikan pertama, baru instansiasi. Untuk sintaksnya, nama kelas, nama objek sama dengan new nama kelas. Untuk contoh, misalnya kita buat sintaksnya persegi panjang, objeknya kita bikin pp. Untuk contoh new objeknya, bisa kita bilang new nama kelasnya itu seperti kita ganti new persegi panjang. Kedua tahapan di atas dapat digabungkan sebagai berikut. Tahapan deklarasi tambah instansiasi. Sintaksnya nama kelas, nama objek sama dengan new nama kelas. Contohnya persegi panjang, pp sama dengan new persegi panjang. Perbedaan deklarasi dan instansi diilustrasikan sebagai berikut. Bisa kita lihat public kelas persegi panjangnya, print luas keliling, print panjang, dan persegi panjangnya. Oke, setelah itu suatu kelas dibuat, membuat objek dari kelas tersebut.
Lokasi membuat objek sebenarnya bisa di dalam kelas atau di dalam metode juga. Untuk memudahkan memahami, kita akan membuat objek pada main class bernama MC dalam metode main. Objek yang kita buat di sini ada dua, yaitu pp1 dan pp2. Nah, bisa kita lihat di sebelah sini ada script contohnya. Saya akan langsung memberikan contoh mengetikkan scriptnya. Di sini kita bikin file baru lagi, file class. Kita bikin di sini MC main class-nya. Di dalam main class kita buat public static void. String arguments, lalu kita bikin bentuk bodinya. Di sini kita biar mempermudah, kita tandain di sini objek nama. Satu seperti yang seperti yang ada di materi tadi, kita bikin objeknya. Yang pertama persegi panjang, lalu kita bikin jadi pp1. Biar jelasnya ini disebut deklarasi. Lalu kita bikin instansiasinya, perubahannya. pp1 kita bikin kita jadikan new segi persegi panjang. Bikin di sini instansiasi agar mempermudahnya. Di sini kita rubah juga stringnya jadi Java language. Lalu kita bikin objek kedua. Objek kedua seperti yang sesuai materi tadi, pp2. Lalu persegi panjang pp2 sama dengan new persegi panjang. Nah, ini disebut deklarasi ditambah instansiasi. Nah, seperti ini script yang dicontohkan tadi. Lalu kita kembali ke materi. Oke, setelah objek dibuat, kita bisa akses atau memanggil sintaksnya dengan cara menuliskan script di sini. Di kelas persegi panjang P dan L itu belum diinisiasi atau diisi ya. Artinya objek yang dihasilkan masih kosong isinya. Maka kita inisiasi objek tersebut, kita bikin sintaks baru. Di sini scriptnya akan saya perlihatkan contoh membuat scriptnya juga.
Di sini kita bikin skripnya. Persegi salah. Persegi panjang PP1 itu objek, PP1 sama dengan new persegi panjang lalu kita bikin panjangnya yaitu P sama dengan 9, PP1 titik L sama dengan 3. Kemudian kita print sistem out, print line void pp1 titik p, kita panggil baru sistem out line pp1 titik l in kemudian kita coba run. Nah, muncul hasilnya 93 sesuai sama yang di materi tadi. Bisa kita lihat di sini hasil dari run tersebut 9 sama 3. Kita lanjutkan slide berikutnya. Di sini contoh proses pemanggilan method. Kemampuan pada kelas persegi di print luas keliling akan kita buat. Artinya objek yang dihasilkan juga memiliki metode print luas keliling. Kita bisa memanggilnya dengan sintaks berikut. Saya akan mencontohkannya juga dengan script. Ini kan contoh pemanggilannya tadi. Kita buat jadi komentar saja dulu agar tidak dibaca sistem. Kemudian kita bikin baru pemanggilan metode. Skripnya persegi panjang ppl P1 sama dengan new persegi
panjang PP1 titik titik P sama dengan 9 PP 1 juga, sini L sama dengan 3, kemudian PP1 luas keliling, ring luas keliling. Nah, kita run dulu. Nah, maka hasilnya luas 27 keliling 24, sama seperti yang dicontoh materi yang tadi. Kita kembali ke materi dulu. Nah, sama kan luas 27 hasil dari runnya dan keliling 24. Nah, oke, seperti itu hasil dari presentasi kami. Mungkin lebih dan kurang kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.